dia letaknya ada di membran sel kita, ya. Mungkin masih ingat ada protein apa aja namanya? Ada Protein dua. integral. Protein integral, betul. Satu, ada satu lagi. Selain protein integral, ada yang masih ingat? Satu lagi, selain protein integral. Ya, apa yo? Selain ada protein integral, ada apa lagi? Periferal. Iya, ada protein periferal. Oke, mungkin ada yang masih ingat apa bedanya antara protein integral dengan protein periferal? Apa bedanya? Kalau izin menjawab, Bu. Silakan. Kalau protein integral itu yang masuk ke dalam membran. Kalau protein perifer itu yang di permukaan membran. Iya, betul sekali ya. Jadi pada membran gitu ya, kita akan mengenal ada dua jenis ya protein nanti yang ada di dalam membran. Ada yang kita kenal sebagai protein integral gitu ya, ada juga yang kita kenal dengan nama protein periferal. Nah, kalau protein integral dia yang tertanam ya nak ya, dia yang tertanam di dalam membran gitu ya. Sementara periferal itu adalah protein yang ada di permukaan ya, yang ada di permukaan membran, baik itu di permukaan bagian luar maupun di permukaan bagian dalam. Seperti itu. Nah, mungkin kemarin ini untuk mengingatkan ya, ini adalah salah satu contoh dari protein membran. Jadi kalau protein membran itu artinya dia nanti proteinnya tertanam di dalam membran. Artinya apa? Artinya pasti akan ada interaksi antara protein dengan siapa nih nak? Yang bagian yang ini kira-kira siapa ini? Nih, bagian yang kayak apa nih, akar-akar ini? Ini siapa ini? Itu kira-kira senyawa siapa? Ini kan proteinnya ya, yang bulat kayak pepaya ini proteinnya. Sementara ini yang kayak akar-akar ini siapanya ini dia? Penyusun membran sel apa? Ini enggak ada orang ya? Apa? Lipid. Fosfolipid gitu kan, fosfolipid bilayer kan biasanya dikenal ya. Ini kalau dia tertanam di dalam membran itu artinya integral protein itu dia pasti akan ada interaksi secara kuat ya nak ya dengan fosfolipid bilayer. Nah, biasanya karena interaksinya ini sangat kuat, kalau misalnya kita mau menghilangkan protein integral gitu ya, misalnya kamu cuma pengen mendapatkan membran sel aja tanpa ada protein integralnya, artinya kamu harus menambahkan sesuatu yang bisa memutuskan interaksi antara fosfolipid dengan protein membran. Ya, Ibu harapannya Bayu ngejelasin bukan cuma kayak ngedongengin kalian ya, tapi dipahami. Kalian juga jangan cuma mendengarkan saja. Hal-hal pentingnya silahkan dicatat. Ya, jadi jangan menunggu kalau mau dekat ujian baru mendengarkan lagi record ya, baru yang hal-hal pentingnya baru dicatat kalau udah mau mendekati ujian. Kalau bisa ketika Ibu mengajar ya kamu sudah siap dengan apa catatan kamu, hal-hal pentingnya itu dicatat. Jadi kalau misalnya minggu depan Ibu tanyakan lagi, itu kamu nggak lupa karena dicatat. Walaupun kamu mungkin saat ini tahu, kalau nggak dicatat itu takutnya nanti beberapa saat atau beberapa minggu kemudian kamu udah lupa ya. Gitu ya. Jadi untuk memisahkan interaksinya biasanya kita menambahkan senyawa-senyawa ya seperti SDS atau DTAB atau CTAB. Gitu ya. Nah, di minggu yang lalu Ibu juga pernah menjelaskan kalau ya yang namanya protein integral ketika dia tertanam kan ada tuh bagian yang ada di atas sama yang di bawahnya ya nak ya. Nah, artinya bagian yang atas sama yang bawahnya itu kira-kira adalah bagian yang hidrofilik atau hidrofobik menurutmu?
Yang nongol-nongol ini nak. Kira-kira yang nongol-nongol itu bagian yang hidrofilik atau hidrofobiknya? Ayo, yang bisa berinteraksi dengan membran? Hidrofilik ya Bu. Yang bisa, bentar.
Oke, cek. Punten ya. Ini ada mahasiswa bimbingan. Nyampe mana tadi Bu Ayu? Kok jadi lupa ya. Nah, ini tadi nanya ini nih ya. Jadi kalau di sini kan fosfolipidnya, nah kalau yang dia tertanam di fosfolipidnya artinya dia berinteraksi secara interaksi hidrofobik ya. Karena kan dia yang takut sama air. Nah, artinya yang menongol-nongol di sini itu berarti dia adalah sisi yang hidrofilik. Gitu ya. Nah, inilah ya maksudnya. Jadi biasanya kalau kita analisis nih ya, ternyata kalau kita lihat berdasarkan energi bebas untuk mentransfer air itu kan dia berarti sifatnya polar ya. Berarti kalau dia residu-residu asam amino tersebut ternyata dia bisa memiliki delta G negatif ketika digunakan untuk proses transfer air, artinya dia adalah residu yang sifatnya ini yang negatif. Kalau yang negatif berarti dia yang hidrofilik ya. Sementara kalau yang delta hanya positif artinya dia tidak spontan, nggak suka tuh untuk mentransfer air. Berarti itu adalah residu-residu yang hidrofobik. Artinya kita bisa memprediksi pada bagian itulah yang bagian yang tertanam di dalam membran. Gitu ya. Nah, kemarin juga saya sudah menjelaskan kalau ternyata yang nongol-nongol ini bagian atas dan bagian bawah itu tidak harus merupakan residu asam amino yang sama ya. Ya kan kalau kita lihat urutannya ini yang bagian outside-nya sama yang nongol ke dalam dan nongol yang keluar itu bukan berarti dia harus residu asam amino yang sama, tetapi dia memiliki kemiripan sifat yaitu sama-sama bersifat hidrofilik seperti itu. Ya. Nah, ini yang kemarin sudah Ibu jelaskan juga. Nah, ketika protein tersebut dia berinteraksi dengan lipid, nah nanti kita bisa melihat ya. Jadi kalau misalnya kita kelompokkan gitu ya, cara interaksi antara protein dengan lipid itu biasanya kan dia dengan menggunakan ikatan kovalen tuh ya. Nah, dia membentuk ikatan kovalennya itu dengan grup yang mana atau dengan gugus fungsi yang mana. Nah, itu biasanya kita bagi menjadi 3 ya. Jadi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama gitu ya, interaksi antara protein dan lipid itu bisa terjadi pada isoprenoid group ya. Artinya grup-grup isopren. Contohnya nih seperti farnesil atau granil-granil residu. Jadi pada farnesil dan granil-granil residu inilah dia terjadi interaksi antara, kok ini kan berarti asam lemaknya ya. Farnesil sama granil-granil residu itu adalah residu asam lemak gitu ya. Jadi di bagian inilah dia berinteraksi dengan protein ya. Jadi kelompok yang pertama, protein bisa berinteraksi dengan lipid itu melalui interaksi dengan gugus fungsi isoprenoid atau golongan isoprenoid. Nah, kelompok yang kedua itu adalah interaksinya dengan memanfaatkan fatty acyl group. Nah, ya contohnya myrisitoil, palmitoil gitu kan ya. Nah, ini jadi dia yang akan berinteraksi atau gugus fatty acylnya itu yang berinteraksi dengan proteinnya. Kalau yang tadi kan gugus isoprenoidnya yang berinteraksi dengan proteinnya. Nah, kalau kelompok yang kedua itu nanti banyak kita akan temukan yang berinteraksi adalah gugus fatty acylnya. Nah, kalau yang ketiga itu nanti yang berinteraksi dengan protein itu adalah kelompok glycoinositol phospholipid. Nah, jadi biasanya kita akan menemukan interaksi antara protein dengan lipid itu, gitu ya, itu biasanya terjadi ikatan kovalennya itu terjadi pada grup-grup ini. Contohnya seperti ini, Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh yang pertama itu adalah grup isoprenoid group. Nah, dari namanya aja udah jelas ya. Artinya dia adalah kerangka utamanya adalah isopren ya. Ini kan satu isopren ya, yang hitam, yang merah. Ini kan kalau kita lihat itu dia merupakan isopren kan ya, struktur isopren. Nah, ini farnesil residu dan granil-granil residu. Artinya ketika ada interaksi antara protein dengan lipid itu bisa melalui jadi interaksinya itu ini di sini. Ya, dia di farnesil residu ya. Nah, jadi di sini ini yang CH, ini yang CH, inilah yang nanti berinteraksi dengan protein. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi adalah ini kan lipidnya ya. Ini kan lipidnya nih, Ibu tulislah di sini. Ini kan lipidnya.
ini adalah bagian lipidnya, ini adalah bagian lipidnya. Nah, ketika dia berinteraksi dengan protein gitu ya. Nah, bagian protein yang mana Bu yang akan berinteraksi dengan isoprenoid group ini? Nah, ternyata bagian protein yang berinteraksi dengan isoprenoid group ini itu adalah bagian ujung C terminal dari protein. Ya. Jadi kan kamu masih ingat kan ya, protein kan nanti ada gini kan ya. Ada ujung N gitu kan. CH ini CO misalnya ini ikatan peptida ini CH C. Ya, ini ada R, ini ada R1, R2 gitu dan seterusnya. Gini ya. Nah, berarti ada ini nak ya ujung C terminal inilah dari protein yang digunakan untuk berinteraksi dengan lipid pada kelas yang pertama ya. Kelas yang pertama itu adalah kelompok yang grup isoprenoid. Gitu ya. Nah, artinya kita bisa nanti menjadikan teknik ini misalnya kamu memisahkan ya nak ya. Misalnya kamu pisahkan antara fosfolipid kamu mau pisahkan residu-residunya, residu-residu penyusunnya. Nah, kalau misalnya dia hasil pemisahannya itu dia menghasilkan farnesil residu, artinya kita nanti bisa mengetahui mana sih ujung C terminal dari protein yang berinteraksi dengan lipid tersebut. Nyambung nggak? Jadi kan kayak tadi tuh di sini, Ibu mungkin balik ke sini. Nah, jadi ujung C terminal sini kan Nak ya. Nah, ini nanti kalau dia berinteraksi sama ini kan lipid-lipidnya nih. Ini kan lapisan lipid-lipidnya ya. Lipid, ini lipid gitu ya. Nah, nanti ujung C terminal inilah yang dia akan berinteraksi dengan grup yang isoprenoid group. Isoprenoid group. Artinya kalau hasil analisis dia menunjukkan, oh ini setelah diputuskan, ternyata dia menghasilkan grup isoprenoid. Nah, kita bisa menandai di mana letak C terminal dari suatu protein tersebut. Kebayang nggak? Ya, jadi kita bisa menggunakan cara ini untuk mengetahui di mana letak C terminal dari itu adalah kelompok grup yang pertama. Jadi grup yang pertama dia bisa berinteraksinya, residu lipidnya itu adalah farnesil residu dan granul-granul residu, ini contohnya gitu ya. Sementara kalau proteinnya yang akan berinteraksi itu adalah pada ujung C terminal. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini misalnya contohnya itu ya, contohnya lain lagi, contoh lain gitu ya yang berinteraksi dengan grup isoprenoid gitu ya. Ini kan grup isoprenoidnya nih ya. Ini adalah lipid dari kelas isoprenoid. Nah, di sini kan dia apa? Ujung C terminalnya sini kan ya Nak ya. Nah, ini adalah C terminalnya. Nah, nanti ini contohnya ya. Jadi ikatannya gitu ya, itu dia ini contohnya pada myrositylation ya ininya. Jadi yang berikatannya di sini adalah sebentar Ibu ini dulu. Oh, yang ini biasanya adalah gugus sisteinnya ya. Jadi ini yang dia berikatan dengan isoprenoid grupnya. Nah, tetapi sistein ini dia terletak pada atom C alfa yang dimiliki oleh residu yang memiliki yang merupakan residu C terminalnya gitu. Ya, jadi sorry tadi Bu Ayu bilang ya ada yang langsung berikatan dengan C terminalnya, tetapi ada contoh lain. Di sini dia tidak berikatan dengan si karboksil grupnya gitu ya. Tetapi bisa juga dia berikatan dengan rantai sampingnya. Tapi tetap rantai sampingnya ini dia yang paling dekat dengan C terminal dari protein tersebut. Dipahamin? Bisa Bu. Ini kok banyak yang keluar masuk nih? Kenapa jaringannya susah? Izin bertanya Bu. Silakan. Jadi untuk yang atom-atom lain tuh nggak ada interaksi ya Bu, cuman yang itu aja yang disebutin 3 tadi aja yang mungkin interaksi.
Biasanya interaksinya itu lewat sini, nak. Bisa melalui gugus karboksil pada C terminal, ini yang langsung berinteraksi dengan farnesil atau granul-granul residu ya, atau kelas isoprenoid yang lainnya. Ini kan cuma contoh ya. Ini contohnya nih. Tapi kan sebenarnya kelas isoprenoid itu kan ada banyak ya. Ini hanya sebagian contoh aja. Gitu ya. Jadi farnesil sama granul-granul residu itu dia berinteraksinya dengan ini ya, dengan grup ya pada C terminal seperti itu. Nah, tetapi contoh lain lagi ya, ternyata dia nggak dengan karboksil grupnya gitu ya, tetap sistein di sini gitu ya, pada S-nya gitu ya, itu yang malah mengikat si gugus isoprenoidnya gitu. Jadi bisa jadi dia langsung berikatan dengan C terminalnya, tapi bisa jadi dia malah berikatannya dengan residu pada dia berikatan dengan rantai samping dari residu letaknya si C terminal gitu. Nyambung nggak? Jadi bisa jadi dia berinteraksi dengan langsung gugus karboksilatnya atau dengan rantai samping dari residu yang merupakan C terminal itu gitu. Kebayang nggak maksudnya Ibu? Cara interaksinya seperti itu. Tetapi tapi yang emang yang menjadi highlightnya adalah kalau dia berinteraksi dengan isoprenoid group itu selalu gitu ya, dia bisa menunjukkan di mana letak C terminal. Yang mau bertanya? Sebentar, ini suara Ibu putus-putus nggak? Tidak Bu. Tidak Bu, jelas Bu. Bentar ya, aku keluar, Ibu keluar dari ini nih. Halo, sekarang kedengeran? Tadi saya keluar dari ininya, yang handphone keluar dari jaring, kedengeran ya. Oke, nah itu tadi contoh dari interaksi antara lipid dengan protein melalui interaksi pada gugus isoprenoidnya. Nah, berikutnya kan ada tadi ya, kelompok yang ketiga adalah dia berinteraksi dengan ini nak ya, glycoinositol fosfolipid. Nah, susahnya ya, atau glikosil fosfatidil inositol ya, atau kita biasanya menyebutnya adalah protein GPI gitu. Nah, jadi letak dia berinteraksi seperti apa? Kita lihat dulu ya. Jadi GPI ini nak, dia punya struktur. Jadi di sini ada fosfatidil inositolnya ya, warna hijau ya. Kemudian nah, gulanya di sini merupakan tetrasakarida. Nah, ya, maksudnya adalah mana ya? Dan ada fosfatidil inositol, ada tetrasakaridanya, kemudian ini adalah fosfoetanol amin. Nah, disinilah letak dia berinteraksi dengan proteinnya, ya. Jadi ini ciri khas gitu ya, kalau misalnya suatu lipid dia berinteraksi dengan protein gitu ya, melalui interaksi GPI ya, glikosil fosfatidil inositol gitu ya. Jadi nanti dia letak interaksinya adalah di sini ya. Nah, di sini. Jadi dia berikatan langsungnya di sini adalah C terminal dari protein ya. C terminal. Ini belum tentu C terminalnya. Nakku. Sorry.
ya, tetapi nanti yang di sini belum tentu C terminalnya ya. Artinya dia bukan berarti ujung C-nya ya. Nah, tetapi cara interaksinya adalah antara gugus karboksil pada protein. Jadi gugus karboksil itu belum tentu dia yang ada di C terminal. Ya. Bisa jadi gugus karboksil yang di tengah atau di rantai samping residu asam amino. Ya, tetapi nanti khasnya adalah dia selalu berinteraksinya adalah lewat atau ikutnya itu yang di sisi ya. Jadi beda yang pertama gitu ya, kalau grup yang ini dia memang berinteraksi dengan gugus karboksilnya, tapi gugus karboksil yang dimaksud itu belum tentu menunjukkan ujung C terminal gitu. Bisa dipahamin ya. Nah, jadi dia letak ikatannya di sini. Seperti itu. Jadi nanti ini ya menjuntai aja nak ya. Jadi biasanya kalau ini dia yang berikatan dengan protein ya ini kayak apanya ya? Kayak apa sisi? Jadi kayak gini. Misalnya ini proteinnya ya. Nah, terus ini kan dia berikatan dengan lipidnya ya. Nah, jadi bisa gitu ya. Ya, jadi ada satu bagian yang dia berinteraksi langsung dengan proteinnya yaitu adalah GPI-nya. Seperti itu. Oh, Ibu ternyata belum ngejelasin yang protein periferal ya, baru integral ya, Nak ya. Ya wis lah nggak apa. Tadi udah ada yang bisa menjawab ya. Toh kalian juga udah menyimpan slide. Tadi ini yang dijelaskan itu adalah cara protein integral ya. Protein integral dia berinteraksi dengan lipid ya. Jadi dia bisa berinteraksi melalui gugus isoprenoidnya, melalui gugus fatty acid-nya atau melalui gugus glikoinositolnya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah contoh protein lain yang bisa kita temui di membran sel kita yaitu protein periferal ya. Nah, tadi udah ada yang bisa menyebutkan juga kalau protein integral dia letaknya itu dia tertanam di dalam membran ya Nak ya. Nah, sementara kalau protein periferal gitu ya, ini nih letaknya adalah dia di permukaan Nak, di permukaan membran. Artinya apa? Kalau misalnya kamu menggambarkan membran fosfolipid kan dia fosfolipid bilayer gini ya. Nah, gini ya, kayak martabak ditumpuk ya. Nah, dia fosfolipid bilayer misalnya gini. Nah, kalau protein yang integral kan dia tertanam nih. Nah, kalau tertanam itu artinya gini. Nah, tertanam gini lah ya. Ini yang protein yang integral. Nah, sementara kalau protein periferal itu nanti dia ada di permukaan. Nah, bisa ada di permukaan atas. Nah, misalnya gini ya. Bisa ada di permukaan bawah ya, bergantung nanti fungsi dari protein tersebut gitu ya. Jadi bedanya yang paling menonjol adalah itu. Kalau integral yang tertanam, kalau periferal itu yang di permukaan gitu ya. Nah, tentu saja ikatan antara protein tersebut dengan lipidnya, lipid membrannya itu tidak sekuat yang integral. Nah, kalau protein integral itu dia ikatannya lebih kuat dibandingkan yang protein periferal gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena ikatannya dia tidak terlalu kuat, tidak sekuat yang integral, maka interaksi antara protein periferal dengan membran sel itu bisa sangat terganggu dengan apa? Misalnya kamu tambahkan konsentrasi ion yang tinggi ya, atau perubahan pH gitu ya, itu bisa untuk memutuskan interaksi antara protein periferal dengan membran lipid tersebut ya. Jadi ikatannya dia jauh lebih lemah kalau dibandingkan ikatan antara integral dengan membran fosfolipid. Nah, ini contohnya, salah satu contoh protein periferal itu di dalam sel kita itu adalah sitokrom C. Jadi sitokrom C itu merupakan salah satu protein periferal ya. Jadi sitokrom C itu adalah protein. Nah, sitokrom C itu nanti dia letaknya di ini nih ya. Jadi letaknya itu adalah di mitokondria. Nah, mungkin kamu masih ingat kan ya? Kalau membran mitokondria kan ada membran luar, ada membran dalam ya. Ingat nggak? Ya, ada membran luar, ada membran dalam. Gitu ya. Jadi sitokrom C itu nanti dia bisa kita temukan
mau di permukaan outer membran ataupun di permukaan inner membran pada membran mitokondria. Mungkin kau masih ingat ya, membran mitokondria kan ini misalnya membran sel ya. Ini membran selnya. Nah, kalau misalnya kamu punya mitokondria itu yang kayak sosis gitu loh. Nah, yang gini-gini ya. Yang kayak sosis gitu. Nah, di sini Nak, kalau kamu melihat nanti ya membran mitokondria itu, nah ada membran luar, ada membran dalam ya. Jadi dia juga mirip strukturnya seperti membran sel. Dia juga tersusun dari fosfolipid bilayer. Jadi sitokrom C itu ya nanti bisa ditemukannya di outer surface, di inner surface, di permukaan luar atau di permukaan dalam membran mitokondria. Nah, sitokrom C itu nanti dia sangat berperan dalam proses kita memperoleh ATP ya. Nah, mungkin untuk di kuliah SFD kita belum belajar untuk bagaimana cara sel memperoleh ATP, tapi di kuliah nanti tingkat lanjut, di kuliah metabolisme kita akan melihat ya bagaimana sih peran sitokrom C sehingga dia bisa sangat membantu proses produksi ATP. Nah, mungkin masih ingat kan ya, mitokondria kan salah satu perannya apa Nak? Dia sebagai pabrik ATP gitu ya. Nah, ini nanti dia ada peran sitokrom C di situ ya, ketika dia menghasilkan ATP. Tapi mungkin tidak kita bahas di kuliah ini. Jadi ini hanya ingin kalau sitokrom C salah satu contoh dari protein periferal. Bu, contoh yang lain apa? Ya banyak. Jadi kamu silahkan search sendiri ya, karena kamu perlu ingat Nak, tubuh kita gitu ya sebagian besar itu isinya adalah protein ya. Jadi kamu tuh ya kayak protein berjalan. Maksudnya selain air ya gitu. Jadi makromolekul di antara karbohidrat, protein, lipid gitu ya. Bu, kira-kira tubuh kita itu paling banyak makromolekulnya yang mana? Yaitu yang protein gitu. Oke. Nah, kok ini kayak gini gambarnya? Walah. Ya. Kepotong, Bu. Iya. Kok gini? Ya, jelek banget ya. Di itunya juga kepotong ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, ini ada ini ya chemistry ininya. Waduh. Kelihatan itunya Nak. Kalau di gambar ini nggak kelihatan apa namanya proteinnya ya. Nah, jadi ini periferalnya nih. Ya udahlah ya. Coba kita lihat ini yang utuh ya. Nah, jadi ini Nak yang tadi kita bicarakan ya. Jadi ini merupakan split mosaic model dari struktur membran lipid kita ya. Jadi tadi ini jelas yang pertama kita temukan di sini adalah lipid bilayernya nih, phospholipid bilayer ya. Ya, kan ciri-ciri phospholipid bilayer itu ekornya dua gini kan Nak ya. Ingat nggak? Ada kan Ibu pernah jelasin. Ujung yang polar yang mana? Yang kepala apa yang ekor? Kalau phospholipid bilayer. Yang kepalanya, Bu. Yang kepalanya yang polar, yang ekornya itu yang non polar. Nah, jelas kalau membran pasti ada phospholipid bilayer. Nah, selain itu nih ada yang kuning-kuning ini. Kuning-kuning nyempil ini ya, ini adalah kolesterol. Nah, ya kan kita udah pernah belajar kan kolesterol. Apakah Ibu tanya dulu deh sekarang, apakah kolesterol itu di dalam tubuh kita itu jahat, Nak? Kolesterol sebenarnya jahat nggak dalam tubuh kita? Belum tentu, Bu, karena tubuh kita bukan. Karena tubuh kita juga tetap membutuhkan kolesterol ya. Mungkin Ibu udah menjelaskan kan sebelumnya kalau kolesterol itu merupakan prekursor ya dari beberapa vitamin atau beberapa hormon ya. Nah, artinya apa? Kita tetap membutuhkan kolesterol itu sendiri gitu ya. Tetapi memang kalau terlalu banyak, apa yang terjadi dampaknya? Ya kalau dia akhirnya menumpuk pada pembuluh darah kamu, akhirnya dia akan menghambat aliran darah. Nah, timbullah penyakit yang menuju jantung, jadilah yang namanya penyakit serangan jantung gitu ya. Kemudian kalau menuju ke otak, jadilah akhirnya stroke gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kolesterol itu dia kita butuhkan. Nah, kolesterol itu nanti kalau di membran kita dia nyempil-nyempil gini Nak, yang kuning-kuning yang kecil ini itu adalah kolesterol. Nah, ini yang tertanam itu adalah protein integral
ya. Ini adalah protein integralnya. Jadi kalau kamu lihat di sini bentuknya protein integral itu ya bisa bermacam-macam ya sesuai dengan fungsinya. Nanti ada protein integral yang dia digunakan sebagai channel. Channel itu terowongan, Nak. Ya, jadi kalau ada senyawa dari luar mau masuk ke dalam gitu ya, nah dia bisa melalui terowongan yang dibantu oleh protein integral seperti itu. Nah ini di sini nanti ada ya dia yang nempel di permukaan itu adalah contoh dari protein periferalnya seperti itu. Nah ini ya yang nongol-nongol ini Nak, inilah yang ini kan berikatannya dengan protein integral ya. Nah kalau ini dia tulisannya adalah oligosakarida, berarti ini adalah yang GPI tadi itu loh Nak. Kan kalau GPI kan ada ininya kan tadi ada tetrasacaridanya kan. Nah ini kan ini tetrasacaridanya. Nah maksud ibu gitu loh. Jadi kita bisa melihatnya itu nanti kayak ya udah kayak jempil gitu. Dia yang terikat pada protein integral gitu. Nah kalau misalnya di sini ada juga ya gula yang kalau ini kan gulanya berikatan dengan protein ya. Biasanya kita menyebutnya adalah glikoprotein. Tapi kalau gulanya dia berikatan langsung sama fosfolipidnya sini Nak. Nah biasanya kita menyebutnya adalah glikolipid gitu. Kalau ini kan glikoprotein ya. Kalau glikoprotein itu gula yang terikat pada protein. Kalau glikolipid itu dia yang terikat pada lipidnya gitu ya. Nah ini kita menyebutnya ini adalah fluid mosaic model gitu ya. Nah, kenapa fluid mozaik? Karena mungkin kemarin kan udah Ibu jelasin ya Nak ya. Kalau fosfolipid membran di sini, masih ingat nggak kemarin Ibu jelasin fosfolipid membran di sini apakah dia sifatnya statis atau dinamis? Masih ingat nggak? Dinamis, Bu. Iya, masih ingat nggak cara dia berpindahnya? Itu ada 2 gerakannya ya. Ada 2 cara berpindahnya. Masih ingat apa aja jenis perpindahannya? Perpindahan fosfolipid ada yang dia pindahnya antar masih di lapisan yang sama atau di lapisan yang seberangnya. Masih ingat apa namanya? Kalau yang sama namanya apa? Perpindahannya. Yo, ingat nggak? Nyatet nggak hari apa ya waktu itu Ibu jelasin ya? Hari Sabtu ya? Nyatet nggak? Kalau yang sejenis, bukan sejenis ya, misalnya dia pindahnya masih di lapisan yang sama, kita sebutnya apa namanya? Lateral diffusion ya, ingat nggak? Minggu lalu dia jelasin. Ya, sementara kalau dia pindahnya berseberangan gini namanya apa? Namanya adalah transverse diffusion, ingat nggak? Atau flip flop biasanya kita kenalnya ya. Halo? Masih ingat? Nyatet nggak nih ya? Nah, jadi pergerakannya itu membran sel kita itu nggak statis ya Nak ya. Dia sangat dinamis, artinya dia nggak diem gitu aja ya. Dia bisa berpindah secara lateral. Kalau lateral itu yang masih di lapisan yang sama, atau dia berpindah secara transversal. Kalau transversal itu ada di lapisan yang berbeda gitu ya. Nah, bisa jadi Nak, itu nggak cuma fosfolipidnya yang pindah, tetapi protein integralnya juga dia bisa jadi berpindah, nyambung nggak? Jadi artinya misalnya kita ini lagi moto gitu ya, sebagian foto kita ini misalnya kita dengan foto cepat gitu ya, oh ini protein integralnya di bagian sini nih gitu ya, kita dapatkan. Nah bisa jadi nanti sepersekian detik kemudian Nak, kita nggak menemukan protein integralnya di sini, misalnya dia ya bisa kemana-mana ya, misalnya dia agak bergerak ke kiri atau dia bergerak ke kanan ya. Artinya nggak cuma membran fosfolipidnya aja yang dinamis gitu ya, tetapi integral protein ataupun protein-protein yang lainnya di sini itu juga dia bersifat dinamis. Seperti itu. Nah, taunya dari mana Bu? Kok kalau proteinnya tersebut dia juga berpindah gitu ya? Taunya dari mana? Nah, itu melalui suatu percobaan Nak ya. Jadi ini merupakan salah satu verified experimentally ya, artinya ini eksperimen yang sudah verify ya, yang sudah terpercaya, itu adalah dengan menyatukan ya fusion of
mouse and human cell. Ya, jadi sel human, sel manusia dengan sel tikus itu dia disatukan. Nah, sel tikus kemudian diberi pewarna, gitu ya, diberi pewarna yang berbeda. Jadi misalnya pada sel tikus dia diberi ditambahkan zat pewarna-warna hijau misalnya gitu ya. Bu, pewarnanya apa Bu? Apakah dengan pewarna makanan bisa? Ya enggak, beda ya. Pewarnanya itu bisa dengan menggunakan apa? Biasanya senyawa-senyawa yang memiliki pendar di bawah mikro seperti itulah ya. Nah, ini yang sel manusia itu warna merah. Nah, kemudian dia ditambahkan sendai virus. Nah, ya, jadi sendai virus itu dia gunanya adalah untuk kayak menghubungkan gitu ya, menghubungkan antara sel tikus dengan sel manusia itu, ya, agar dia bercampur. Nah, kemudian terjadilah fusi itu penggabungan ya. Nah, pada beberapa saat awal ketika mereka bergabung emang dia terlihat seperti memisah ini ya, seolah-olah di sini ada membran yang memisahkan antara sel tikus dengan sel manusia. Nah, tetapi setelah ditunggu, diinkubasi, dibiarkan selama 40 menit. Nah, ternyata hasil ini pengamatannya di bawah mikroskop ya. Nah, jadi ternyata didapatkan gitu ya, kalau mereka sel manusia dengan sel tikusnya itu sudah bercampur ya. Nah, jadinya kini kita bisa katakan kalau membran manusia dan membran tikus ini juga menyatu. Artinya apa? Artinya ada semacam kemampuan untuk saling mengenal ya. Membran yang punyanya tikus sama membran punyanya manusia itu dia punya interaksi saling mengenal. Gitu kan? Ini kan anggap aja membrannya kan di sini kan. Ya enggak, Nak? Gitu ya. Nah, ketika dia sudah saling mengenal, makanya dia kemudian selnya itu dia berbaur, bercampur menjadi satu. Seperti itu. Nah, nih kalau misalnya kita lihat, ya, fosfolipid penyusun membran bilayer. Jadi kalau kita lihat di sini, nih kan kalau kita lihat di sini kan seolah-olah ini ya udah fosfolipid aja semuanya. Tetapi kan kamu ingat ya, fosfolipid itu dia jenisnya macam-macam gitu ya. Jadi fosfolipidnya itu dia ada sphingomyelin ya contohnya ya, ada peptidylcholine, ada amin, peptidylserine gitu ya. Nah, ini kita akan melihat kalau penyusun dari membran fosfolipid itu antara yang inner dengan yang outer itu dia bisa jadi komposisinya itu berbeda. Nah, contohnya gini ya, misalnya Ibu gambarkan dulu ini, anggaplah ini yang outer. Ya, yang outer itu yang warna ungu, yang inner yang bawah ya. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya gini ya. Nah, kalau kita lihat komposisinya antara yang inner ya, bagian yang dalam ya. Jadi fosfolipid yang menghadap ke dalam gitu ya, ke dalam ke dalam sel, sama fosfolipid yang menghadap ke luar sel gini ya, yang warna ungu. Nah, itu bisa jadi dia komposisinya berbeda. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya ya, misalnya ya dia mempunyai total fosfolipidnya kan pasti sama ya. Kan lapisannya kayak lapisan martabak ya. Jadi lapisan atas sama lapisan bawah ya dia jumlahnya sama. Nah, tetapi penyusunnya kita lihat ya. Contohnya komposisi sphingomyelin. Kalau kita lihat di sini ternyata sphingomyelin itu akan dominan kita temukan sebagai penyusun fosfolipid yang bagian luar. Nah, yang ungu sini. Oh, ternyata sphingomyelin itu justru banyak kita temukan sebagai penyusun yang di atas seperti itu. Nah, sementara fosfatidylcholine pun demikian. Nah, beda halnya dengan fosfatidylethanolamin ya. Ternyata dia lebih dominan ditemukan di sisi dalam dari membran fosfolipid seperti itu. Jadi walaupun dia memiliki total fosfolipid yang sama, tetapi komposisinya itu bisa sama sekali berbeda seperti itu. Ya, nah ya, jadi bukan berarti yang atas sama yang bawah lapisan martabak ini
benar-benar dia adalah senyawa yang sama gitu ya, mungkin jumlahnya sama fosfolipidnya, tetapi dia susunannya di dalamnya itu jenisnya adalah bermacam-macam. Seperti itu. Itu adalah karakteristik dari membran lipid yang kita miliki. Seperti itu. Nyampe sini masih bisa dipahamin? Masih cukup jelas? Masih cukup jelas, Bu. Oke, nah ini Ibu ingatkan lagi ya. Jadi ada misalnya kayak tadi kan Bu Ayu bilang, ada beberapa not-not yang penting tuh kan ya. Kayak tadi, kalau ternyata dia walaupun dengan jumlah fosfolipid yang sama, komposisinya berbeda. Misalnya gitu ya, terus kayak tadi lah yang Ibu sering tekankan, itu silahkan kalian catat poin-poin pentingnya ya. Jadi biar kalau misalnya suatu saat Ibu tanyakan, itu kamu tinggal buka aja lah catatannya ya, diingat-ingat. Nah, contoh percobaan lain Nak untuk mengetahui ini. Maksudnya untuk mengetahui ini ya, Bu, dari mana kok tahu kalau ini ada sphingomyelin? Sphingomyelin itu dia lebih dominan di outer membran. Kemudian fosfatidil etanolamin dia lebih dominan di inner membran. Dari mana taunya? Nah, itu melalui percobaan, Nak. Nah, ke sini dulu lah mungkin Ibu ya. Jadi ini misal percobaannya seperti ini. Jadi misalnya kamu menyiapkan membran sel atau kita biasanya nyebutnya adalah vesicle ya. Jadi vesicle itu adalah membran sel yang isinya cuma fosfolipid kamu aja Nak. Artinya dia protein integralnya, protein periferalnya, terus glikoproteinnya itu semuanya sudah dihilangkan. Jadi kamu pure hanya memiliki lapisan fosfolipid bilayer ini aja gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Jadi kita menandai fosfolipidnya. Nah, artinya kita inkubasi dengan fosfat yang bersifat radioaktif ya. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah nanti kan kalau fosfat yang bersifat radioaktif itu biasanya bisa kita deteksi itu ya. Radioaktif itu contohnya kayak ingin mendeteksi radioaktif kalau misalnya simpelnya itu kita bisa lihat dari radiasinya gitu kan ya Nak ya. Nah, artinya kalau kita inkubasi dengan fosfat radioaktif, artinya nanti kan di dalam sel ini kan dia ada gugus fosfatnya kan. Nah, artinya ada beberapa fosfat di sini yang kemudian akan tersisipi oleh fosfat yang bersifat radioaktif. Nah, itu nanti sebagai penanda. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya ketika dia dimasukkan dengan fosfat yang bersifat radioaktif gitu kan ya. Oh, ternyata fosfat radioaktifnya itu dia menyisip ke dalam ya ini ya. Oke, nah kemudian ditambahkan dengan TNBS. Nah, TNBS itu apa gitu ya? Jadi TNBS itu nanti di sini ya. Jadi TNBS itu adalah suatu regen ya, trinitrobenzen sulfonik itu yang dia akan memiliki khas mendarkan warna gitu ya. Kalau dia terikat pada fosfatidil etanol amin. Seperti itu ya. Artinya misalnya kita pengen tahu tuh fosfatidil etanol aminnya itu ada di mayoritas di membran luar atau membran dalam gitu ya. Nah, artinya kita bisa menambahkan TNBS ini. Nah, ketika awal gitu ya kita tambahkan TNBS gitu ya, itu ternyata kita tidak menemukan gitu ya, waktu awal tambahkan itu kita tidak mendeteksi adanya radioaktif di sini ya. Artinya apa? Mungkin fosfat yang radioaktifnya itu dia ada di bagian dalam ya dari membran tersebut. Nah, tetapi setelah dibiarkan selama 3 menit, nah kamu mungkin masih ingat kan tadi ya, masih ingat apa sifat membran itu fosfolipidnya dia kan dinamis ya, tidak cuma diam saja. Artinya dia bisa bergerak ya, bisa geraknya lateral maupun transversal gitu kan ya. Nah, sehingga setelah 3 menit didiamkan, kemudian diinkubasi lagi dengan TNBS gitu ya. Nah, ternyata dia bisa ngedeteksi ini Nak. Ya, dia bisa mendeteksi radioaktifnya. Artinya apa? Radioaktifnya itu pindah gitu kan ya. Pindah dari misalnya dari inner membran gitu ya, itu ternyata ada yang sudah pindah ke outer membrannya di sini kan ya Nak ya, yang di bagian luar ya, sehingga dia bisa berinteraksi gitu ya dengan TNBS gitu ya, karena dia sudah ditandai dengan fosfat radioaktif, maka kemudian dia bisa
deteksi. Nah, artinya dengan cara ini tuh kita bisa mendeteksi keberadaan fosfolipid. Nah, ya, jadi apakah fosfolipid kamu, berarti ini kan kalau dia berinteraksi sama TNBS itu kan yang bulat-bulat ini, yang warna merah. Nah, artinya kalau dia berinteraksi dengan bulat-bulat merah, kemudian dia terdeteksi, berarti dia pada saat itu dia akan dominan ditemukan di permukaan luar apa permukaan dalam, nak? Tadi apa? Permukaan luar, Bu. Ya, artinya yang fosfatidil etanol amin pada saat itu, gitu ya, nak ya, itu kita deteksi dia akan banyak ditemukan di membran yang bagian luarnya seperti itu. Ini contohnya ya, nak ya. Tadi contoh sebagian contohnya seperti itu. Itu cara kita mendeteksi apakah yang bagian luar tadi kan ini ya dituliskan. Nah, ternyata kalau bagian inner itu banyaknya siapa, mayoritasnya. Bagian luar itu banyaknya siapa, seperti itu. Ya, tentu saja komposisi ini, nak, itu bisa jadi berubah-ubah. Nyambung nggak ya? Karena apa? Tadi karena kita ingat ya, sifat dari membran fosfolipid itu dia adalah dinamis. Bisa jadi ini komposisinya berubah-ubah, nah ya. Walaupun dia jumlahnya tetap sama gitu ya, tetapi komposisi ininya dia bisa berubah-ubah. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini model translokon ya. Jadi kalau kamu punya membran lipid gitu ya, membran lipid itu dia cara berpindahnya, nah ya. Jadi dia cara berpindahnya yang tadi secara lateral maupun transversal gitu ya, itu bisa jadi dia dimediasi atau dibantu oleh beberapa enzim ya, antara lain ini misalnya ya translokon ya, atau ada namanya salah satu enzimnya itu namanya adalah lipase gitu ya. Jadi kalau lipase dan translokon itu dia ya dari namanya aja trans, berarti dia yang memfasilitasi proses perpindahan fosfolipid itu yang antar membran ya. Lipase juga gitu ya, flip flop itu artinya dia memfasilitasi antar membran ya. Nah, artinya apa? Ketika fosfolipid itu dia bisa berpindah, Nana ya, proses perpindahannya dia, movementnya dia itu tidak semata-mata dia bisa bergerak sendiri ya, tetapi dia bisa dibantu oleh bantuan enzim, dan tentunya ketika enzim tersebut dia bekerja itu membutuhkan ATP gitu ya. Makanya kenapa sih sel kamu itu dia ya tiap detiknya itu bahkan sepersekian detik dia harus menghasilkan ATP ya, karena ini hanya untuk pergerakan membran aja dia membutuhkan ATP. Kamu kebayang nggak, jantung kamu berdetak juga pasti butuh ATP. Kamu bisa bergerak ke sana kemari juga pasti butuh ATP. Seperti itu ya. Artinya selama napas kamu itu masih hidup, masih kamu bisa bernapas, jantungmu masih berdetak, ya ATP itu pasti akan selalu dihasilkan dan selalu akan kita gunakan di dalam sel kita. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh peran ini, nak. Jadi membran fosfolipid itu dia selain emang perannya sebagai pembatas ya, selain dia emang untuk membatasi antara bagian dalam sel dan bagian luar sel gitu ya. Nah, tetapi membran sel itu nanti dia juga bisa berperan dalam proses transport molekul. Ya, jadi misalnya ada satu molekul dia ingin berpindah dari satu organel ke organel yang lainnya, gitu ya. Jadi ini misalnya ini badan Golgi ya, aparatus Golgi ya. Jadi di badan Golgi itu kan letaknya protein itu dibentuk ya, sintesis protein itu di sini, bener nggak nih? Ya,
Nah, jadi di badan Golgi inilah ini kayaknya kepotong juga ya. Ini kan protein itu disintesis gitu ya. Nah, kemudian protein yang disintesis itu kan mungkin saja ternyata protein-protein yang dibutuhkan oleh lisosom misalnya ya, atau protein yang dibutuhkan oleh organel lain. Nah, artinya gitu ya, kita butuh untuk mentransfer protein-protein ini gitu ya ke organel yang membutuhkan. Nah, jadi proses transfernya itu dia dengan membran gitu ya, baik itu membran organel, itu dia akan membentuk yang namanya secretory vesicle. Nah, secretory vesicle itu kayak kantong gini, kantong yang isinya cuma kantong tapi dia dilapisin membran. Bu, ini membrannya dapat dari mana ya? Bisa dari membran sel atau dari membran organel. Yang kayak kantong yang isinya adalah ya apa yang mau kamu pindahkan gitu. Jadi kalau misalnya ini protein yang mau kamu pindahkan, berarti dia akan nih ya. Nih, jadi ini kan membran ya. Ini membran. Nah, dia akan membentuk vesicle. Kemudian dia menyelimuti molekul yang mau ditransport tersebut gitu ya. Kemudian dia lindungi, dia pindahkan gitu. Kebayang nggak? Ya, jadi ini kayak dia memotong bagian dirinya sendiri gitu ya untuk dia memindahkan. Ini kalau misalnya dari luar sel masuk ke dalam sel gitu ya. Oke. Ini maksudnya di organel yang badan Golgi. Ya, jadi ini adalah membran organelnya, gitu. Artinya kita bisa memindahkan. Jadi selain tadi ya sebagai pembatas, tapi dia juga bisa digunakan sebagai sistem transport di sini, seperti itu. Nah, ini contohnya ini juga kepotong sayangnya, ya Nak ya. Jadi misalnya ada apa yang harus dia transfer misalnya dari dalam keluar ya. Nah, ini kayak contohnya nih. Oh, kalau ini kan ada dari luar ke dalam nih, dari luar ke dalam ya. Nah, dia ini akan motong gitu kan. Nih, jadi di sini nanti dia tek motong gitu ya. Udah dia akan menyampaikan ke bagian yang mana. Tapi ini bisa ini ada protein ini mau dia transfer keluar. Nah, nanti prosesnya gimana? Gini, Nak. Ya, nih. Ini harusnya di bawah-bawah ini ada ininya ya. Nah, ini bisa jadi dia gini. Dari si buletan itu, nah nanti dia nempel di sini. Nah, kemudian dia baru merenggang gitu loh, Nak. Kebayang nggak? Jadi si senyawa-senyawa yang mau ditransfer itu bisa ke luar atau sebaliknya gitu. Ya, dia mau masuk, dibungkus dulu, kemudian baru ditransfer gitu. Kebayang nggak? Jadi proses transport itu bisa dengan menggunakan bantuan dari secretory vesicle. Nah, pada saat ini, Nak, pada saat dia bergabung tuh ya, jadi misalnya nih, awalnya kan dari secretory vesicle ini ya, nah dia mau bergabung kan sama membran, karena ini mau bergabung terus dia buka gini, kebayang nggak? Ini membuka gitu. Nah, pada saat bergabung itu memang orientasi dari fosfolipid membrannya pada saat itu saja, itu tetap. Jadi dia nggak akan pindah-pindah, Nak. Jadi pada saat vesikelnya itu dia mau bergabung, ya si membran lipid kita itu enggak yang kayak tadi dinamis ke sana kemari gitu, enggak ya. Tetapi kalau dia udah nempel, udah merenggang seperti ini, nah baru dia kembali dinamis seperti itu. Kebayang nggak? Nah, ini kalau kamu bayangkan, Bu, berarti kalau ini bagian membran kita ada yang kepotong-kepotong membentuk secretory vesicle, berarti membran kita lama-lama pendek dong, Bu. Enggak. Jadi kan prosesnya ada yang keluar, ada yang masuk, Nak. Jadi ada yang nempel, manjang, ada juga yang motong gitu. Kebayang nggak? Ya, jadi ya emang bisa jadi di satu saat bisa jadi emang ukuran membran kamu itu akan berbeda dengan pada saat yang lainnya. Seperti itu. Bisa dibayangkan? Bisa, Bu. Bisa. Ya lemes amat ya. Jam berapa ini? Oh, baru 14.36. Oke. Nah, sampai sini dulu silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan mungkin sedikit saja nih. 1, 2, 3. Nah, 3 slide lagi ya, Nah ya. Jadi nanti sisanya minggu depan saja kita selesaikan. Nah, ini ya, jadi tadi kita sudah sama-sama melihat ya bagaimana sih
susunan membran sel kita gitu ya, penyusunnya siapa saja gitu ya, bagaimana tadi fosfolipid kita terutama berperan sebagai penyusun membran, tetapi ingat ya membran sel kita itu dia sangat fleksibel. Nah, di bagian yang ini kita akan belajar nanti gimana ya cara membran itu dia memindahkan beberapa senyawa dari luar ke dalam maupun dari dalam ke luar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara sistem transport itu pasti nanti dia sangat erat hubungannya dengan agar transport itu dia berlangsung gitu ya, sebenarnya ada daya dorong apa sih gitu ya sehingga proses transport bisa terjadi. Ya, artinya ada gaya tertentu gitu ya yang mendukung transport tersebut dia bisa terjadi. Nah, kalau bicaranya ke arah situ ya, gaya dorong apa yang terlibat itu nanti ya kaitannya pasti akan kita kaitkan dengan energi ya di dalam suatu reaksi kimia gitu. Nah, tentu saja kalau kita menyatakan suatu energi dalam reaksi kimia gitu ya, itu tentu saja banyak sekali ya kita bisa menyatakan dalam beberapa besaran. Misalnya dalam besaran delta H ya, entalpi ya, ataupun kita mungkin mengenal juga ada yang namanya energi bebas Gibbs ya. Jadi kalau kita mau menyatakan kespontanan reaksi itu biasanya kita kaitkan dengan energi bebas Gibbs. Nah, tadi perlu diingat itu adalah membran kita itu bukan suatu pembatas yang absolut. Absolut itu artinya kaku, enggak ya. Jadi membran kamu itu enggak kaku. Nah, artinya apa? Kelangsungan hidup sel kamu itu memang ya membran kamu itu dia berfungsi sebagai pembatas. Tetapi bukan berarti pembatas yang absolut. Artinya kalau dia membatasi, berarti yang luar nggak boleh bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar, nggak gitu ya. Jadi membran kamu itu sangat fleksibel. Ya, artinya nanti keberlangsungan hidupnya sel kamu itu juga nanti pasti ada hubungannya dengan proses transfer senyawa-senyawa tertentu, ion-ion tertentu gitu ya dari dalam keluar sel ataupun sebaliknya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang perpindahan suatu senyawa gitu ya, mungkin kamu masih ingat ya secara umum kan kita mengelompokkan kalau senyawa itu dia bisa berpindah dengan sesuai dengan gradien konsentrasi. Artinya apa tuh? Kalau misalnya dia ada larutan yang misalnya gini deh, ibu punya misalnya di sini sirup ya, misalnya ada larutan sirup, kemudian ibu taruh kentang ya, kentang misalnya di sini. Oke, kemudian di dalamnya ibu isi air misalnya. Gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita tinjau berdasarkan konsentrasi airnya, berarti itu perpindahannya akan ada dari mana ke mana, nak? Dari kentang ke gelas atau dari gelas ke kentang? Kalau kita lihat dari banyaknya konsentrasi air. Konsentrasi airnya lebih tinggi yang mana? Nyambung nggak? Atau gini deh, ini jelek ya ibu ininya. Nih, tak ulang lah nih. Tak gambar di sini, gini aja lah kalau enggak. Nih, ibu bikin ada suatu wadah. Gini kan, suatu wadah. Ini ibu kasih membran, gitu kan. Ini ada membran nih. Membran. Yang ini air mineral. Air mineral tahu kan ya? Ini isinya air aja, yang ini isinya sirup. Nah, misalnya gitu. Oke, kira-kira kalau kita lihat dari pergerakan molekul air, maka molekul air dia akan berpindah dari ini misalnya A, ini misalnya B gitu. Nah, molekul airnya akan perpindahan kalau kita lihat dari partikel-partikel airnya itu pindahnya kemana? Dari A ke B atau B ke A? Dari B ke A, Bu. B ke A, Bu. Kalau dilihat dari airnya, dari molekul airnya, kenapa? Ini ada dua jawaban nih. Tadi ada yang dari B ke A. Alasannya apa?
Kalau perpindahan itu dia, kalau kita kaitkan dengan gradien konsentrasi, suatu zat itu pindahnya dari konsentrasi apa ke konsentrasi apa? Dari konsentrasi rendah. Tinggi ke konsentrasi rendah. Nah tadi Ibu bilang apanya? Airnya ya nak ya. Oke, kalau airnya berarti akan pindahnya ke mana? A ke B atau B ke A? Airnya kira-kira konsentrasinya tinggian yang A apa tinggian yang B? Airnya loh ya. Yang A, Bu. Airnya tinggian yang A ya kan? Dibandingkan sirup kan pasti di sini lebih banyak apanya kalau sirup? Lebih banyak gulanya kan ya? Enggak. Artinya kan dia airnya pasti dia konsentrasinya lebih sedikit dibandingkan yang A. Nah artinya kalau kita lihat perpindahannya berdasarkan partikel airnya, dia pasti akan pindahnya dari A ke B. Artinya kita mungkin sudah mengenal ya kalau secara natural ya proses perpindahan itu bisa terjadi kalau dia atau secara spontan itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu ya. Nah peristiwa inilah yang kita kenal dengan difusi gitu. Jadi seandainya kamu punya lambang senyawa ya, misalnya senyawanya Ibu kasih lambang senyawa A. Nah, gitu ya. Misalnya senyawa A itu dia akan berpindah dari luar ke dalam. Artinya konsentrasi senyawa A itu banyakan di luar atau banyakan di dalam? Kebanyakan di luar, Bu. Banyakan di luar gitu ya. Nah, artinya apa? Proses transport itu nanti kalau kita kelompok karena ada proses yang secara spontan dia terjadi. Artinya ya dia emang pindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya yang berlangsung secara spontan apa? Misalnya inilah nak, kamu berenang di laut ya, misalnya kelamaan. Atau kamu misalnya di kolam renang kelamaan. Apa yang terjadi tuh sama sel-sel yang ada di ujung jari kamu? Pernah itu nggak? Pernah merhatiin nggak? Mengkerut ya. Kenapa itu kira-kira? Kedinginan. Kedinginan, bukan kedinginan ya. Kalau misalnya kamu di air yang air yang panas. Kenapa? Konsentrasi air dalam tubuh ke laut. Iya, karena kan kalau kita lihat ya, misalnya air laut lah ya, misalnya atau kalau air yang di kolam renang itu kan bisa ada campuran kaporitnya kan enak ya, ada garam-garamnya di situ. Nah artinya konsentrasi air yang ada di dalam sel kamu dengan konsentrasi yang ada di luar, itu airnya itu lebih banyak yang ada di sel kamu, kebayang nggak? Ya, dibandingkan ke misalnya yang waktu kamu di laut. Artinya apa? Artinya dia pasti akan secara spontan terjadi proses perpindahan partikel itu kan ya. Nah makanya ditandai apa? Ditandai dengan mengkerutnya ini kamu ya, mengkerutnya sel-sel yang ada di permukaan tangan kamu gitu. Ya, nah itu pasti yang pindahnya sedikit. Kalau pindahnya dia banyak ya sel-sel kamu bisa rusak kan. Kalau mengkerut terus-menerus kan apa? Lama-lama nyiut ya udah rusak. Ya, contohnya apa kan? Kamu bisa kan mungkin pernah nggak kamu ngelemesin lele apa belut itu pakai garam? Ada yang pernah gitu nggak? Ditaburin garam gitu ya? Atau misalnya ular kan ya, kalau salah satu cara untuk mengusir ular itu dengan ditambah diituin garam ya. Kenapa mereka nggak suka dengan garam ya? Karena keberadaan garam di situ akan akhirnya membuat karena konsentrasi garamnya tinggi, berarti kan airnya kan dikit ya. Nah makanya air yang ada di dalam sel itu dia pengen keluar gitu ya. Kalau sel-selnya banyakan menciut, bisa jadi akhirnya mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari organisme tersebut gitu ya. Nah jadi proses perpindahan itu dia bisa terjadi secara alami dan bisa terjadi juga dia dengan melawan gradien konsentrasi. Nah sekarang kita belajar dulu yang dia mengikuti gradien konsentrasi, artinya memang dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah jadi misalnya di sini kamu punya senyawa A, ya mau kamu transfer dari luar ke dalam, seperti itu ya. Nah kalau kamu misalnya ingin melihat kespontanannya, artinya kan nanti tinggal kamu hitung aja ini ya energi bebas Gibbsnya ya. Jadi misalnya kamu hitung dulu ya yang energi bebas Gibbs dari
yang di luar dan yang di dalam gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui kespontanannya itu tinggal kamu hitung dengan menggunakan persamaan delta G. Mungkin ada yang masih ingat kan ya, delta G sama dengan RT ln kesetimbangan gitu ya, ln K ya. Nah, kesetimbangannya apa? Ya, kita lihat aja. Kalau misalnya ini dari luar ke dalam, berarti kan ini produknya kan ya. Kan kalau ln Q gitu ya, misalnya ini kan produk dibagi reaktan, ya enggak? Ini kan asalnya dari out menuju ke in, berarti yang atasnya itu adalah in, yang bawahnya adalah out, nyambung enggak? Ya, jadi tinggal dia dari mana menuju ke mana, seperti itu. Kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. Tinggal nanti dilihat kalau misalnya delta G-nya negatif, berarti proses transport tersebut dia bisa berlangsung dengan spontan ya. Tetapi kalau nilai delta G-nya dia positif, berarti proses transport dia berlangsung secara tidak spontan seperti itu. Ya, ini kalau misalnya dia molekulnya itu adalah molekul netral. Nah, kalau misalnya molekulnya dia adalah merupakan ion, gitu. Nah sebenarnya prinsipnya mirip sih anak ya. Cuma nanti bedanya adalah kalau misalnya kita berbicara tentang ion ya, ion itu tentu saja akan perpindahan dari ion tersebut di dalam membran itu tentu saja akan mengubah nilai potensial elektrik dari membran. Gitu ya. Nah, artinya potensial elektrik dari membran itu kita bisa menghitungnya juga dengan simbol delta C ini ya. Jadi kalau kamu ingin melihat perubahan potensial elektrik suatu membran, kamu bisa hitung aja ya, delta C sama dengan C in dikurang C out. Ya, nah kalau kita hubungkan gitu ya, potensial elektrik dari membran, kita hubungkan dengan persamaan energi bebas Gibbs-nya, nanti kita akan dapat energi bebas Gibbs sama dengan Z dikali F dikali delta C ditambah RT ln konsentrasi. Lagi ya, konsentrasi A in dibagi konsentrasi A out. Dengan F di sini dia adalah konstanta Faraday ya, berapa sih, 96500 ya nak ya. Sementara Z-nya itu adalah muatan ionnya. Seperti itu. Ya, bedanya itu. Itu kalau dia mempertimbangkan nilai perubahan potensial elektrik dari membran. Nah, contohnya ini nak ya. Jadi misalnya kan kita suruh mau menghitung nih. Tunjukkan bahwa apakah delta G-nya kurang dari 0 ya ketika ion Ca2+ dia pindah dari retikulum endoplasma ya. Jadi di retikulum endoplasma itu konsentrasi Ca2+-nya 1 milimolar. Nah, dari Re dia pindah ke sitosol. Dari Re dia pindah ke sitosol. Oke. Nah, berarti dia yang out-nya yang mana? Yang out-nya adalah yang Re ya nggak sih? Ini yang bagian luar kan? Dia kan pindahnya dari luar ke dalam kan? Dia menuju siapa? Menuju sitosol. Berarti sitosol ini adalah in-nya. Nyambung nggak? Retikulum endoplasma itu adalah out-nya. Jun? Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan delta G adalah 0. Ya, berarti kan kalau delta C-nya 0 kan sini nilainya 0 nih. Ya enggak? Ya, tapi kalau misalnya delta C-nya itu ada ya, atau potensial elektrik membrannya itu ada untuk proses transport ion, nah ini harus diperhitungkan, ini juga harus dihitung. Tapi kalau misalnya delta C-nya dia dianggap 0, berarti langsung kita masukkan aja delta G sama dengan RT ln konsentrasi ion in dibagi konsentrasi ion out. Ya. Sehingga kalau kita lihat ini RT, R-nya itu adalah energi ya. Tetapan yang energi berapa? 8,314 ya. Joule per mol Kelvin ya. Iya nggak sih? Mol Kelvin. Kemudian suhunya ini adalah suhu dalam Kelvin. Ya, Bu. Suhu dalam Kelvin ya. Nah, kemudian ln-nya tinggal dicari ya. In itu tadi siapanya? Sitosolnya kan? Karena tujuannya. Nah, berarti Ca2+ yang di sitosol tadi berapa? Ca2+ yang di sitosol dia sebanyak 0,1 mikromolar. Nah, ini boleh kamu ubah dulu lah biar dia sama-sama molar ya.
Kalau ini milimolar kan berarti berapa? Milimolar itu 10 pangkat min 3 ya. Iya nggak sih? Kok ini min 5 ya? Iya kan dari mili ke molar. Ya bener gak? 10 pangkat min 3 gak? Jangan-jangan ibu yang salah nih. Dari milimolar ke molar naik 3 kan? Ya gak? Iya Bu. Iya benar ya. Ini harusnya 10 pangkat min 3 ya. Nah ini dikoreksi nih, hati-hati ya. Ini 10 min 3 molar. Nah kemudian yang ini, yang 0,1 mikromolar. Kalau mikromolar itu kan gini kan, 0,1 mikromolar itu kan sama aja 0,1 kali, kalau mikro itu kan berarti 10 pangkat min 6, bener gak? Molar. Ya. Benar Bu. Berarti ini sama aja 10 pangkat min 7 kan, molar. Nah ini udah matching. Ya. Bentar. Ini rasanya kebalik ya nak ya, dia masukin ininya ya nak ya. Ya nggak sih? Apa ibu yang kebalik? Oh bener deh ya, CA2 plus in-nya. Oh iya ya, sorry, aku salah lihat nih. Ya ini dari yang in-nya, ini yang punyanya sitosol ya. Yang ini punyanya sitosol. Nah yang bawahnya ini adalah yang punyanya RE. Berarti ini harusnya 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 3 ya. Nilai len-nya berapa? Ini kan tadi salah, berarti len berapa? Len 10 pangkat min 4 berapa nak? Punya kalkulator nggak? Nilai len dari 10 pangkat min 4. Ada kalkulator? Halo? Ada minus 9,2 Bu. Bener ininya bener, tapi ininya dia tipe ya nak ya, bukan 10 pangkat min 5 ya. Iya, Bu. Ini nanti diganti. Oh ya wes, nilainya ternyata sama min 9,2. Nah kalau kita kalikan dengan R dan T gitu ya, itu kan pasti nilai delta G-nya kan negatif lah. Misalnya R-nya kan tadi 8,314, suhunya misalnya anggap aja lah suhu tubuh kita lah ya, suhu tubuh kita 37 derajat Celcius, diubah ke Kelvin. Kalau kita masukkan pasti dia punya nilai delta G yang negatif. Artinya proses transport tersebut berarti dia berlangsung secara spontan atau tidak? Spontan Bu. Iya, berlangsung secara spontan karena dia memiliki nilai delta G yang negatif gitu ya. Artinya untuk suatu kasus kita bisa mengasumsikan gitu ya, atau kita bisa menentukan dia itu berlangsung spontan atau tidak, itu tinggal lihat saja nilai delta G-nya. Atau sebenarnya kita kaitkan di sini nak, nih lihat kan Ca yang di retikulum endoplasma kan 1 milimolar, 10 pangkat min 3 molar. Dia pindah ke Ca2 plus yang ada di sitosol yang konsentrasinya 0,1 mikro, 10 pangkat min 7 molar. Ayo, secara hukum alamnya, berarti tepat nggak dia berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah? Benar nggak dia pindahnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah? Benar Bu. Benar ya, artinya ya emang ini pasti dia akan mendapatkan nilai delta G yang negatif karena dia berpindahnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Artinya itu bisa jadi patokan kamu nak. Misalnya pas kamu ngitung ya, kamu masukin ke dalam persamaan ini delta G sama dengan RT len gitu ya, in dibagi out misalnya. Kok delta G-nya positif misalnya gitu ya. Nah tinggal kamu lihat aja nanti ya, dia pindah dari mana ke mana. Kalau dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah itu ya diprediksikan pasti dia reaksinya berjalan spontan. Sementara kalau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi itu berarti reaksinya kemungkinan besar berlangsung tidak spontan. Seperti itu. Bisa ngikutin? Bisa? Untuk hitung ini? Ya udah. Nah ini mungkin kita bahas minggu depan aja ya. Ini udah ngomongin kinetiknya. Nah, wah persamaan apa itu ya. Nah ini mungkin nanti kita akan meninjau sisi kinetika dari sistem transport ya pada membran sel kita. Itu nanti kita bahasnya di minggu depan aja. Mudah-mudahan di hari Kamisnya ini selesai lah. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan.
ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Tuh hari Jumat besok kan udah cuti tuh. Udah libur tuh. Tapi atau gimana? Atau sebelum lebaran kita selesain aja yang lipid. Nanti yang DNA-nya setelah lebaran. Sanggup 3 kali pertemuan setelah lebaran. Atau mau gimana? Izin bertanya, Bu. Kemarin tuh perasaan Ibu pernah bilang tentang ini untuk opsi yang hari Selasa untuk waktu jam praktikum SEB. Oh iya bener. Hari Selasa pagi ya, betul? Iya benar. Berarti kalian bisa ya Selasa pagi ya? Bisa, Bu. Oke, ada berarti nanti pengganti hari Jumat itu nanti di hari Selasa yang pagi ya, jam 7 ya. Oke. Sip. Berarti minggu depan kita ketemu hari Selasa jam 7 sama hari Kamis ya. Hari Kamis jam 1. Nanti mudah-mudahan Ibu sudah bisa masuk ke materi pengantar ini ya, pengantar DNA. Ya, nanti kita mungkin belajar untuk mengantar asam nukleatnya dulu, untuk belajar fungsinya, kemudian belajar sintesis protein segala macamnya mungkin nanti setelah lebaran ya, kita lanjutkan lagi. Oke, kalau ini ndak ada yang mau ditanyakan, berarti Ibu cukupkan dulu ya kuliah kita sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa jam 7 pagi ya. Ibu tutup kelasnya, atau ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan. Ini Ibu catat dulu nih hari Selasa ya. Lupa. Selasa jam 7. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak.